Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita jumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Gereja Katolik Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini kita akan merenungkan bacaan di hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 yang akan diambil dari Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apakah memang benar Yesus memiliki murid favorit kesayangan Dia? Seperti halnya kita mempunyai teman, sahabat, teman yang mungkin benar-benar melekat di hati kita. Kenapa itu bisa terjadi? Jelas itu karena teman kita itu sangat setia kepada kita. Seperti halnya Yohanes yang benar-benar mencintai Yesus melalui perkataan dan perbuatannya, dan dia tidak pernah mengkhianati Yesus sampai akhir. Tetapi bagaimana dengan pertanyaan dari Petrus? Di sini jelas terlihat bahwa Petrus memperlihatkan dia bukan hanya ingin tahu tentang apa yang akan dialami oleh Yohanes, tetapi disinilah Yesus menjawab pertanyaan Petrus, dan dia benar-benar membuka cara pandang dan sikap perilaku Petrus untuk terus mengikuti Yesus. Di sini Yesus berharap bahwa Yesus meminta Petrus agar mengerjakan apa yang menjadi tugas perutusannya. Yesus menyampaikan demikian karena tampaknya Petrus terlalu sibuk dengan hal yang bukan menjadi tugas-tugas dia. Dan Yesus menghendaki bahwa para murid seharusnya fokus dengan tugasnya, perutusan masing-masing. Perdebatan yang tidak penting sebaiknya dihindarkan. Disinilah
Inti warta tentang kabar gembira dari Yesus mestinya disampaikan sampai ke ujung bumi. Pertanyaan pada Petrus juga berlaku pada diri kita, manusia yang saat ini kita sedang menjalani kehidupan ini. Rasa iri, rasa ingin tahu, dan mengurusi urusan orang lain. Untuk itulah, kita seharusnya bisa melakukan. Kita tidak perlu mementingkan diri kita, memusingkan hal-hal lain yang bukan dari permasalahan kita. Kita tidak perlu memikirkan yang bukan urusan kita. Pertanyaan-pertanyaan yang kadang memang tidak perlu kita pikirkan, harus kita hindari. Kita harus terfokus dengan tujuan hidup kita, perutusan kita sebagai wujud syukur atas damai yang sudah kita terima dari Tuhan sendiri. Disinilah pelajaran kita pada Injil kita hari ini. Kita perlu menyadari seperti hal-halnya juga murid-murid Yesus. Seperti Petrus, kita menerima perintah dari Yesus untuk melanjutkan pelayanan, melanjutkan karyanya di dunia ini. Perintah yang utama bagi kita adalah mengasihi sesama kita. Dengan penuh kasih, kita harusnya siap melayani sesama kita. Sedangkan implementasinya tergantung pada kemampuan dan talenta kita. Apa yang sudah Tuhan berikan sebagai talenta karunia dari Tuhan sendiri. Dengan kata lain, setiap orang harus bertanggung jawab untuk urusannya sendiri. Sadarilah bahwa masing-masing kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Allah tidak akan menuntut pertanggungjawaban kolektif atau pertanggungjawaban bersama dalam sebuah komunitas, melainkan Allah menuntut pertanggungjawaban pribadi. Ingatlah bahwa masalah kerohanian adalah masalah pribadi, bukan masalah komunitas, dan juga bukan masalah keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sadarilah bahwa spiritualitas kita adalah urusan kita dengan Tuhan dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Bagaimana wujud spiritualitas Anda? Apakah Anda sudah memiliki spiritualitas yang benar, yaitu spiritualitas yang tidak tergantung kepada orang lain? Itulah permenungan kita untuk bacaan pada hari ini. Sampai jumpa pada insap periode berikutnya. Selamat pagi, salam sehat sejahtera bagi kita semua, dan berkah dalam. Oke, cut.